Hey guys, welcome back to Dio and My Podcast dalam episode terbaru ini where we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Hallelujah. Come We are on. so excited for today karena Yes. hari ini kita mau bahas topik yang seru mengenai gali sumur bukan. Bikin kolam. Oke, Come maksudnya, on. maksudnya apa itu bikin kolam? Oke, saudara akan mengerti di akhir podcast ini. Ya. Well, hari ini kita mau ngebahas mengenai Abraham. Hari-hari ini kita butuh generasi muda itu meneladani apa yang Bapak iman kita Pak Abraham lakukan. Dia dapat janji Tuhan, dia disuruh keluar dari comfort zone, dari tanah Ur Kasdim ke satu tempat yang dia juga nggak tahu di mana, tapi dia memilih untuk berjalan dengan iman. Dan dalam satu titik dalam hidupnya ketika dia berpisah dengan Lot, Allah menunjukkan batas-batas bangsa yang akan dia jalani, yang nanti akan menjadi batas teritori Israel. Dan dalam perjalanannya kita menemukan bahwa Abraham adalah orang yang sangat suka membangun altar. Iya. Membangun mesbah, dan dia tercatat membangun sumur-sumur. Iya. Nah, hari ini kita membahas the importance of building wells, building altar in our spiritual life. Yeah, that's very important. You know, tadi waktu kita sebelum even start this podcast, Pastor Dio, kita sempat ngobrol bahwa di episode-episode yang lalu kita membahas tentang lintas generasi. Yeah. Dan Tuhan selalu memperkenalkan dirinya sebagai the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Nah, salah satu hal yang kita bicarakan tadi adalah Abraham adalah yang menggali sumur-sumur yang akhirnya digali oleh anaknya sendiri dan Yeah. cucunya. Yeah. And ini bicara tentang lintas generasi, dan apalagi kita hidup di akhir daripada akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Kita bicara tadi bahwa generasi kita ini, kita tidak dipanggil Tuhan untuk memulai sesuatu yang baru. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyelesaikan apa yang belum selesai dari generasi lepas generasi yang sebelumnya. Jadi ini penting sekali untuk kita mengerti bahwa seperti yang kita bahas di episode yang lalu, kalau generasi muda yang ada di saat ini, di zaman ini, kita selalu membuat sesuatu yang baru. Tanpa sadar kita tidak terhubung dengan rencana gambaran besar, rencana rancangan Tuhan. Dan akhirnya kita meleset, akhirnya kita frustrasi. Iya. Akhirnya kita merasa defeated. Kenapa? Karena Tuhan sebetulnya memanggil kita untuk menyelesaikan apa yang Tuhan sudah mulai. Iya. Dan bukan memulai sesuatu yang baru yang tidak pernah dimulai oleh Tuhan. Iya. Dan yang sama juga dengan generasi Bapak seperti generasi Abraham. Di episode yang lalu kita bicara mengenai bagaimana generasi tua harus rela mempercayakan generasi muda. Iya. Bukan hanya tunggu sampai akhirnya generasi yang tua sudah tidak lagi berdaya. Demikian pula dengan Abraham. Abraham tidak pernah menduduki tanah negeri. Abraham tidak pernah melihat, bisa dibilang, manifestasi dari janji Tuhan. Dan yang menjadi panggilan Abraham adalah berkeliling batasan tanah di mana Tuhan perintahkan dia kelilingi. Iya. Hanya untuk menjadi orang yang meletakkan kakinya untuk berkata, ya Tuhan, sepakat dengan kehendak Tuhan bahwa yang sekarang bukan menjadi milikku, akan menjadi milikku meskipun bukan aku yang nikmati, tapi generasi yang akan datang yang akan nikmati. Iya. Jadi maukah generasi yang sebelum generasi tua pun tidak merasa tersaingi, tidak merasa tergantikan, bahkan tidak merasa tidak berguna? Iya. Mungkin bukan bapak ibu yang akan mengalami. Mungkin bukan bapak ibu yang memetik hasil buahnya. Iya. Tapi peran bapak ibu di mata Tuhan sama. Jadi jangan Iya. sampai generasi tua pun berkata, oh ini mah cuma maunya anak muda aja. Iya. Ini mah cuma bisa-bisaan anak muda Iya. saja. Iya. Tidak bisa dipungkiri bahwa oleh karena belas kasihan dan kasih karunia Tuhan, Iya. generasi muda yang hidup di zaman ini punya privilege atau hak istimewa. Bukan karena generasinya lebih bagus, nanti kita akan bicara itu. Tapi memang karena ini adalah momentum dan waktu Tuhan untuk bumi ini di masa yang seperti ini sebelum Yesus Kristus datang kembali. Iya, jadi kalau tadi saudara mendengarkan ya, itu Isaac itu memiliki panggilan dia menggali sumur-sumur yang bapaknya bangun. Iya. Dan dari situlah kenapa kita memberikan tema gali sumur, Bukan bikin kolam. Nanti Ya. kolamnya kita bahas terakhir. Ya. Tapi saudara, kita mau membahas bahwa bukan berarti Tuhan gak suka dengan hal baru. Karena dalam perjanjian baru juga Tuhan berbicara mengenai
kantong anggur yang Baru, baru, betul. pengurapan yang anggur yang baru nggak bisa ditaruh dalam kantong anggur yang lama, Iya, karena dua-duanya akan pecah dan akan betul, rusak. betul. Kita nggak berkata dengan podcast ini bahwa, oh anak muda nggak boleh bikin satu hal yang baru dalam arti nggak boleh kreatif, nggak boleh bikin ada lagu baru, musik baru, mungkin gaya khotbah yang baru. Bukan soal itu. Benar. Kita berbicara bukan soal aksesorisnya, tetapi kita berbicara lebih dalam dari situ bahwa begini, kalau kegerakan Tuhan di Indonesia, gereja-gereja dibangun oleh sebuah kegerakan doa dan generasi muda tidak mau kembali mengulangi kegerakan doa yang dibangun oleh bapak-bapak pendahulu Iya, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dan bahkan sekarang anak-anak muda mau meneruskan kegerakan gereja dengan gimmick-gimmick, iya, dengan cara-cara yang mungkin kurang rohani. iya, Yang penting khotbahnya, PowerPoint-nya keren, kata-katanya quotable, instagramable, iya. gitu kan. Lebih fokus kepada pakaian dan baju, bukan kepada Hmm, esensi. betul. Itu yang kita bilang, maka itu yang kita maksudkan dengan kita harus menggali kembali sumur-sumur, tanda kutip, sumur-sumur rohani, sumur-sumur kegerakan, batas-batas tanah yang sudah ditetapkan Tuhan Iya, untuk gereja lokal kita masing-masing. iya. And I Gitu. think Pastor Dio, you mentioned ada satu ayat tentang batas tanah Iya, yang penting untuk kita mengerti. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Apa itu batas tanah? iya, Dan iya. kenapa harus sumur? Karena di dalam cerita Abraham, waktu Abraham menggali sumur, sumur bicara tentang sumber Iya, yang menjadi penyediaan Tuhan iya. untuk Abraham bisa menyelesaikan yang menjadi tugasnya, tanggung jawabnya pada zamannya. Dan demikian pula dengan Ishak, demikian pula dengan Yakub. Waktu mereka menggali kembali sumur, itu supaya mereka bisa hidup di dalam zaman mereka dan mereka bisa berhasil dengan apa yang Tuhan percayakan nih. Iya, Nah, jadi kalau tadi dikatakan penting kita kembali kepada apa itu sumur di dalam rumah Tuhan. iya, Apa yang menjadi sumber. Jangan sampai yang tadi Pastor Dio katakan, kita melihat kepada hal-hal yang lain yang bisa menambahkan jumlah jemaat, hal-hal lain yang bisa menambahkan followers di social media, hal-hal lain yang bisa memberikan hype, tapi itu tidak memberikan kehidupan buat gereja Tuhan. amen, Dan amen. akhirnya gereja semakin banyak, orang-orang semakin tertarik dengan konten, tapi kehidupan rohani tetap mati, Iya, keluarga banyak yang mati, iya, anak-anak muda banyak yang kering secara rohani, iya. dan bahkan mengalami cedera dan akhirnya bahkan Pertikaian, pertikaian dan akhirnya kekalahan. malah nggak jadi berkat. That's right. Gitu. Oke, sebelum kita berjalan lebih lanjut, Mhm. kita mau lihat ada berapa sumur yang Abraham bangun. Oke. Gitu. Nanti saudara kita akan memberikan ayat apa sih maksudnya sumur gitu loh. Iya. Secara rohani, what does it mean Iya. for Abram to build wells and altars? Altars, that's Oke, right. kita mau lihat dulu mengenai altar. Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Iya. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi di sini ya ia membangun mezbah bagi Tuhan. Iya. Bahkan kalau kita lanjut baca ayat yang ke-8, ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia kembali mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, jadi di situ kita melihat Abram suka sekali bangun mezbah. Iya. Saya lanjut dulu sebelum kita bahas lebih lanjut. Iya. Kita mau lihat lagi dalam Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai yang ke-14, 9 dan 14. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusun nyala kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Dan saudara, kita tahu bahwa di tempat itulah imannya Abraham diuji. Iya. Dan ayat yang ke-14, Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh. Iya. Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amen. Jadi kita melihat Abraham membangun beberapa mezbah di dalam perjalanan hidupnya. Saudara, Abraham suka sekali membangun mezbah. Dan bukan hanya mezbah, dia membangun sumur. Kita kalau membaca mengenai sumur dalam Kejadian pasal 21, kalau kita bisa lihat dalam Kejadian 21 ayat yang ke-25, ini kisahnya sampai ayat yang ke-50. Iya. Ya, ketika dia ada perjanjian dia bertemu dengan Abimelek.
Kalau kita perhatikan ayat yang ke-3, mana nih? 30 ya. Yang dia bangun mezbah, ayat yang ke-30. Jawabnya, ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Iya. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Nah, saudara, kita mungkin hanya tahu Abram menggali sumur Beersheba ini, sepertinya cuma satu. Tapi kalau nanti kita akan membaca kehidupan Ishak, dikatakan Ishak menggali sumur-sumur yang telah That's right. digali oleh ayahnya. Abraham. Artinya kita tahu ada lebih dari 2 sumur Iya. yang dibangun oleh ayahnya. Now, Pastor Mike, apa significance daripada membangun mezbah dan membangun sumur ini? You know, itu interesting because seperti yang dibacakan tadi di Kejadian 21, waktu Abraham menggali sumur Beersheba, ada perjanjian dengan Abimelek. Waktu Abraham membangun mezbah yang tadi dibacakan dari Kejadian pasal yang ke-22, dari Kejadian tadi di pasal yang ke-12 ya, Iya, kalau tadi nggak salah 12 dan dibacakan 22, betul. 12 dan 22, di situ adalah perjanjian Abraham dengan Tuhan. Iya. Jadi sumur maupun mezbah, dua-duanya bicara tentang perjanjian. Oke. Dua-duanya bicara tentang covenant, dua-duanya bicara tentang relationship. Nah, ini yang menarik nih. Kalau bangun sumur atau menggali sumur berarti itu dalam ke bawah. Iya. Kalau membangun mezbah ada asap ukupan dari korban yang dipersembahkan di atas altar, Naik ke itu atas. naik ke atas. Itu ngomong tentang kedalaman dan itu ngomong tentang ketinggian. Waktu kita kembali kepada batas-batas atau yang menjadi fondasi perjanjian kita dengan Tuhan, saya percaya sumur dan mezbah bicara tentang relationship dengan Tuhan, yaitu adalah doa, Iya. penyembahan, Iya. pujian, Iya. di mana kita menyembah Tuhan dengan segenap hidup kita. Amen. Kedalaman hidup kita, kedalaman relationship kita dengan Tuhan, dan juga tinggi naiknya Doa. syukur, doa, pengaguman kita, menghormati Tuhan, itu yang akhirnya menghubungkan surga dengan bumi. Heaven manifesting on earth. Iya. Dan kalau kita hari ini bahas tentang sumur dan mezbah, kita, Pastor Dio dan saya dari podcast ini dengan gamblang mau berkata, gereja harus kembali kepada encountering God. Amen. Kita harus kembali dengan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang otentik, yang nyata, yang real. Sebab tidak ada kemuliaan Tuhan, tidak ada rencana Tuhan digenapi kalau tidak dimulai dengan perjanjian dengan Tuhan yang diperbaharui. Saya melihat kegerakan sejarah gereja di Indonesia. Ya. Awal-awal mungkin tahun 70, tahun 60, tahun 80. Kan gak ada gereja langsung jadi besar-besar That's begitu. right. Terutama gereja Pentakosta karismatik lah. Ya. Ya, terutama gereja Pentakosta, mereka semua dibangun dari atas dasar persekutuan doa. Ya. Dimulai dengan doa, berlutut di hadapan Tuhan. Meminta dengan Tuhan, kita mau jiwa-jiwa, kita minta hadirat Tuhan turun. Dan Tuhan menjawab. Iya. Kita melihat revival terjadi. Iya. Ya, ada dari Semarang, ada dari Jakarta, dari Soe, di Surabaya. Tuhan menggerakkan, bagaimana kegerakan Tuhan. Tanda kutip, Tuhan saat itu menjawab ketika para bapak-bapak gereja membangun sumur-sumur rohani Yes. di Indonesia. Ya. Membangun sumur-sumur rohani di Indonesia. Dan saat ini kita sebagai generasi muda, kita perlu bukannya membangun kolam yang baru dengan cara-cara yang baru. Kalau untuk aksesoris oke lah. Kita pakai podcast pun zaman dulu nggak ada. Betul. 40 tahun lalu belum ada podcast begitu Betul, loh. Ini betul. teknologi baru. That's right. Kita nggak bicara itu. Kita bicara something essential. Ya. Satu kegerakan yang dibangun dengan doa, kalau tidak diteruskan dengan doa dia pasti mati. Come on. Udah Dan pasti. itu terbukti di Kisah Para Rasul. Bahwa semua kegerakan Roh Kudus dan yang diawali di loteng atas itu lahir karena doa. Karena doa. Karena doa. And doa ini lintas generasi, doa ini lintas perjanjian, doa ini tidak pernah lekang waktu. Tadi waktu kita sebelum memulai podcast di ruangan kantor, Pastor Dio menyampaikan dari Keluaran 33 tentang bagaimana Tuhan berjanji bahwa dia akan mengutus malaikatnya pertama menyertai orang Israel. Iya. Tapi ada doa yang naik. Doa seorang pemimpin. Doa seorang Musa yang berkata, Tuhan,
Kami nggak mau kalau Tuhan nggak melangkah dengan kami. Hmm. Kami nggak mau kalau Tuhan kamu nggak ada bersama-sama dengan kami. Karena awalnya Tuhan hanya mau kirim malaikatnya, That's right. tapi dia nggak mau jalan. That's right. Tapi karena ada doa, ada penghormatan, ada kerendahan hati yang naik. Di situ Musa mendapatkan keberanian di beberapa ayat selanjutnya untuk berkata, Lord, show me your glory. Nyatakan kemuliaan-Mu. Iya. Dan kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan adalah kehadiran Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Di mana waktu Tuhan menjadi satu bersama dengan kita, ada kemuliaan yang belum pernah dialami, yang belum pernah disaksikan. Dan ini akan menjadi jawaban di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin lama semakin merosot, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Untuk setiap lidah mengaku, setiap lutut bertekuk lutut bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amen, amen. Menurut saya tadi ketika ngomong mengenai kemuliaan, kita ngelihat deh, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, pencurahan Roh Kudus, the outpouring of the Holy Spirit for Indonesia, itu adalah untuk tuaian jiwa. Iya, Saat itu karena butuh pencurahan Roh Kudus, revival, kebangunan rohani untuk jiwa-jiwa. betul. Dan setelah itu gereja-gereja bertumbuh. Iya, Dan kita percaya di akhir zaman, God will manifest His glory amin. upon the churches. Iya, Tetapi cara untuk gereja bersiap-siap agar Tuhan mau bersemayam di atas gerejanya adalah dengan kembali menggali sumur. come on. Sumur doa, sumur penyembahan, sumur consecration yang dibangun oleh bapak-bapak gereja. Generasi Abraham, Iya, kalau boleh dibilang kita mungkin generasi Ishak, generasi Yakub. betul. Mungkin sekarang ada gereja yang generasi kedua, ada gereja yang sudah sampai generasi ketiga. Saya nggak tahu, mungkin sudah ada gereja sampai generasi keempat. Mungkin rata-rata 2 ketiga lah. Kita generasi kita anak-anak muda, kita perlu jangan bikin kolam yang baru, That's right. tapi kembali menggali sumur sebagaimana Ishak menggali sumurnya Abraham. Nah tadi dikatakan juga, I remember you mention bahwa ada seorang teolog Pentecostal teolog yang berkata bahwa kalau menghitung atau melihat dari the Azusa outpouring, kita ini ada di generasi ketiga nih. Iya, Setelah terjadinya pencurahan Roh Kudus di Azusa iya, yang menyambar seluruh dunia. iya. Berarti I am in agreement bahwa kalau kita adalah generasi Yakub, kita harus kembali kepada yang sudah digali oleh bapak-bapak, ibu-ibu rohani, bahkan yang kita tidak kenal, yang mempersiapkan kita untuk kita bisa mengalami destiny kita nih. Nah, oleh sebab itu penting, sebab dikatakan Abraham pergi melangkah untuk menggambar garis perbatasan tanah perjanjian. Jangan sampai di generasi kita otak-atik garis perbatasan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan garis perbatasan itu adalah kebenaran firman. Oke, sebelum kita lanjut, I think saudara perlu dengar biblical foundationnya dulu. Yes. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 13. Yes. Ini adalah momen di mana Abraham sama Lot berpisah dan berfirmanlah Tuhan. Kejadian 13 ayat yang ke-14. Pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Tapi bukan hanya melihat, perhatikan dalam ayat yang ke-17, dikatakan bersiaplah. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Now, here is something interesting mengenai batas tanah. Oke. Untuk orang Israel, tanah itu bukan hanya seperti hak waris. Bukan hanya sebatas seperti hukum adat begitu. Oh, ini tanah nenek moyangku, tanah warisan. Itu betul. Tapi ada something deeply spiritual mengenai tanah. Karena tanah itu punya Tuhan. Tanah itu Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk dijaga. Ada satu ayat menarik. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-28. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Come on. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama. Yeah. Mungkin sekira secara literal, ya maksudnya itu ada batas tanah untuk setiap keluarga, setiap suku, setiap itu jangan dikotak-atik. Betul. Gitu. Tapi secara rohani berbicara mengenai gini, boundaries that has been set by our forefathers in the church. Kekudusan misalnya. Betul. Batasan kekudusan. Pernikahan itu ya monogami. Yeah.
antara laki-laki dan perempuan. That's Itu it. jangan digeser. That's right. That's the ancient boundaries. Yes. Jangan dikotak-atik begitu loh. Dan apalagi itu ditulis oleh Tuhan langsung Itu ditulis Tuhan. kepada nenek moyang kita, Kepada nenek moyang kita. diberitahukan. Dan sekarang gereja-gereja yang mungkin sudah liberal, yang bergeser daripada kebenaran firman, mulai kompromi dengan budaya. That's right. Mereka mulai menggeser batas-batas tanah, dan bagi Tuhan itu nggak bisa. Dan batas tanah itu menjaga, batas tanah memberikan proteksi dari perselisihan, pertikaian, kesalahpahaman. Ya. Demikian pula kita harus menghormati bahwa Tuhan sudah memberikan batas kepada gerejanya. Karena gini, di generasi ini sekarang semuanya tentang human rights, semuanya tentang freedom, semuanya tentang free will, semuanya tentang choice. Ya. Sedangkan kita harus tahu dan gereja harus berani berdiri di atas kebenaran firman. Bahwa berdiri di atas kebenaran firman itu bukan kuno, itu bukan hanya milik satu generasi, dua generasi sebelum kita. Itu adalah ancient boundaries yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Now, when we go on this subject, kita bisa touch nerves yang bisa kontroversial. Kalau kita ngomong tentang tanah, kita ngomong tentang the sovereignty of a nation. Kalau kita ngomong tentang Israel contohnya, kita ngomong tentang bangsa Israel, apa yang mereka sudah terima dari Tuhan yang dijanjikan ribuan tahun yang lalu. Those are ancient boundaries gitu. And you know what? Kalau kita ngomong boundaries berarti selalu ada pertentangan, selalu ada perlawanan, selalu ada yang nggak setuju. Nah, gereja harus sadar bahwa kita tidak diminta Tuhan untuk menjadi sama dengan dunia. Kita tidak perlu membela diri. Tapi gereja harus berani memperjuangkan batas-batas tanah ini. Gereja harus berani berdiri to stand upon the word. That's it. Meskipun kita akan aneh, kita akan diserang habis-habisan, kita akan dicemooh, orang akan cari 1001 alasan untuk mendiskredit gereja. Tapi Yesus sudah berkata, seperti aku ditolak oleh dunia, kamu pun pasti akan ditolak. Iya. Justru makin aneh kalau gereja malah semakin mau diterima dengan dunia. Yes. Jadi, oke, there is this statement, aku lupa siapa yang ngomong, tapi there is this statement. Aneh kalau gereja malah berusaha untuk mencari cara lebih dekat dengan dunia, bukan lebih dekat kepada Allah. Come on. Ini saya bilang, bukan berarti kita nggak boleh kontekstualisasi, penginjilan, mencari cara untuk relevan. Saya nggak bilang begitu, itu boleh. Tetapi kalau sampai kita mengkompromikan kebenaran firman, kita mengkompromikan standar. Saudara mau menurunkan, tanda kutip, kehadiran Roh Kudus dalam ibadah-ibadahmu. Hanya demi relevan. Betul. Kita nggak mau anak muda ngerasa, aduh aneh ini datang ke ibadah kalau kita nyembah dalam roh. Kita datang ke ibadah, kita lagi bermazmur, kita doa. Lalu nanti jadi batu sandungan, kita takut orang datang. Well, saya rasa that is a slippery slope. Untuk kita mulai menggeser batas-batas tanah yang ditetapkan Tuhan. Untuk kita mulai menutup sumur doa. Kita bukannya menggali, malah kita menimbun sumur-sumur rohani, dan kita membangun sumur-sumur yang baru yang bukan dari Tuhan. Dan saudara harus dengar apa yang barusan dikatakan Pastor Dio. Apalagi kalau kita ngomong tentang the supernatural aspect of the kingdom. Karena pencurahan Roh Kudus, karena tanda, ajaib dan mujizat, di tengah-tengah kebangunan rohani, orang-orang dilawat, orang-orang dimerdekakan menjadi percaya. Tapi persekusi gereja mula-mula itu memarak. Because of the power of the Holy Spirit. Oleh sebab itu saudara dan saya harus tahu, bahkan kita tadi ngomong di perjanjian lama, orang-orang yang paling dieksekusi, yang paling kena imbas adalah para nabi-nabi yang mendengar suara Tuhan, yang bergerak bersama-sama dengan Tuhan di dalam dimensi supranatural. Oleh sebab itu, kalau saudara dan saya juga mencoba menggeser batas-batas ini supaya demi kenyamanan dan ketentraman kita, sebetulnya kita sudah keluar dari perjanjian kita dengan Tuhan. Jangan sampai, kalau kita ngomong tentang bahasa roh, sekarang orang dipersekusi. Kita ngomong tentang prinsip kebenaran perpuluhan, orang dipersekusi. Kita ngomong tentang nubuatan, kita ngomong tentang berkata-kata dengan pengetahuan, berkata-kata dengan hikmat, orang dipersekusi. Tapi lewat episode ini saudara, kita mau menyampaikan jangan geser batas-batas yang Tuhan sudah tetapkan. Sebab kita harus tahu tanah perjanjian yang diberikan kepada Abraham bukan punya Abraham, tapi itu punya Tuhan. Yang menjadi porsi kita sebagai orang percaya, semua yang kita miliki itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Bagian setiap generasi adalah bisa dipercaya to become good stewards, untuk bisa melakukan tepat
tepat seperti yang diminta oleh Sang Tuhan. Nah, kalau kita udah mulai gerak dengan perasaan kita, pikiran kita, kenyamanan kita, sebetulnya yang sedang diserang adalah ketuhanan Yesus Kristus loh. Kita hanya mau keselamatannya, kita hanya mau hadiahnya, tapi kita tidak mau diperintah, kita tidak mau tunduk, kita tidak mau dipimpin. Akhirnya dia sudah lagi bukan raja. Dia hanya seorang sinterklas atau seseorang yang memenuhi kebutuhan kita. Sedangkan jangan pernah lupa saudara, bahwa kita sampai selama-lamanya dia Bapa Surgawi, tapi kita adalah ciptaan yang harus tunduk kepada Sang Pencipta. Amen. Aku rasa kita perlu memiliki sikap seperti Isaac. Saya ingin saudara melihat apa yang Ishak lakukan. Ya, Kejadian pasal 26 ayat yang ke-15 dikatakan, segala sumur yang digali pada zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Gitu. Nah, jadi saudara, ini gambaran daripada gereja yang sumur doanya telah ditutup oleh musuh. Sumur rohaninya, kebangunan rohani, apa yang Tuhan lakukan dalam sinode saudara 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, sekarang mungkin telah tertutup. Nggak ada kegerakan yang fresh, anak-anak muda meninggalkan gereja, seolah-olah gereja sepertinya mati, kering, dan ibadah berjalan seperti rutinitas saja, nggak ada kuasa. Come on. Saudara sedang ditutup sumurnya oleh bangsa Filistin. Now, what we can do adalah kita seperti Ishak pada ayat yang ke-18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Listen, sebelum Ishak menggali sumur baru, dia menggali dulu sumur-sumur ayahnya. come on. Bahkan 2 sumur yang dia bangun baru itu banyak pertikaian. Betul. Dikatakan ada sumur Esek, ada sumur Sitna. Kalau saudara melihat arti kata sumur Esek, artinya apa? Karena mereka bertengkar di situ. Arti kata Sitna, karena mereka ada iri hati di situ. Baru sumur ketiga yang namanya Rehobot. Ya, Tuhan berkati. Ishak membangun sumur baru, yes, Rehobot. Tapi dia menggali sumur-sumur ayahnya. you know, Pastor Joe is interesting. Kenapa orang Filistin harus menutup sumur? Sedangkan kalau itu hanya sumber air, itu bisa benefit orang Filistin juga. Tapi musuh tahu, siapa yang menggali sumur, menduduki tanah negeri. Wow. Karena sumur itu sumber kehidupan. Kalau gereja, kita tidak buka sumur yang sudah dibuka. Yeah. Karena membuka sumur kegerakan, itu berarti kita yang menghormati Tuhan yang membuka, Tuhan yang melakukan. Yeah. Maka saudara dan saya menduduki tanah dan negeri. Dan iblis akan mencoba untuk convince gereja, udahlah nggak relevan, udahlah tinggalin itu kuno. Tapi saudara, kenapa orang Filistin mau tutup itu sumur? Sebab kalau sumur itu dibuka, maka itu menjadi bukti dan tanda memang tanah itu milik Abraham. Wow, praise the Lord. Praise the Come Lord. on. You know, my last verse for this episode, saudara, dari tadi kita ngomong mengenai gali sumur bukan bikin kolam. Yeah. The verse is in Jeremiah chapter 2 verse 13. Jeremiah chapter 2 verse 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saudara, kita, waktu habis, there's more to be said upon this verse, but well, sebagai statement terakhir, saudara, jangan sampai generasi kita menggali kolam tapi kolamnya bocor. That's right. Kita bikin program gak berhasil, kita berusaha cara ini, cara itu, gereja kita gak berkembang. Kenapa? Karena kita gak menggali sumur yang sejati, yaitu siapa? Kata Tuhan, akulah sumber air yang hidup. Wow. Artinya gereja perlu kembali terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, menggali, terkoneksi, terhubung dengan kegiatan doa, dengan membangun hubungan dengan Tuhan, bukan membangun program-program yang bocor, yang bukan dikenan oleh Tuhan. Dengan cara itu, kita akan kembali mengalami revival dan lawatan Tuhan, seperti yang dahulu Tuhan lakukan bagi bangsa kita, bagi pendahulu kita. Dikatakan sama ayat itu bahwa kamu membangun kolam untuk dirimu sendiri. Waktu kita pakai kekuatan kita sendiri, berarti sebetulnya kita udah gak mengandalkan Tuhan. Iya. Kalau kita gak mau kembali kepada doa, kita gak mau kembali kepada lutut kita gak mau kembali kepada that vulnerability, bahwa kita perlu Tuhan, kami perlu hadiratmu, kami perlu tuntunanmu. Sebetulnya gereja sedang membangun dengan kekuatannya sendiri, sudah tidak ada iman di situ. Are we actually the church or are we playing church? You know, we just leave it at that, you know, as a reflection Wow. questions. Kita mengajak saudara, mari, yuk kita kembali Yeah. menggali sumur rohani dalam gereja lokal kita masing-masing. Yes.
kita kembali membangun kegerakan doa. Dan kita menantikan Tuhan, lawatlah bangsa kami sekali lagi, lawatlah gereja-gereja kami sekali lagi. Yes. Mungkin juga penting untuk generasi kita saudara. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang Tuhan pernah lakukan untuk Indonesia. Apa yang pernah terjadi 40 tahun yang lalu. Karena apa yang pernah terjadi itu masih terjadi hari ini. Kenapa? Benih yang ditaburkan nggak pernah mati. Iya. Dan saudara dan saya punya tanggung jawab di generasi kita. Kalau kita nggak mau tahu, kita acuh dan bahkan kita merasa kita tidak perlu tahu. Maka jangan sampai kita tidak mengalami Amen. janji-janji Tuhan. Amen. Well, that's it for this episode. Do DM us for any Yes. questions, comments, anything you want to share. Silakan ketik di kolom komentar and God bless you. God bless you all. See you all on the next episode.